Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Apriliani Putri dari kelas 10 IPS 2 nomor urut absen 19. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ulangan lisan agama Islam bab 1, 2, dan 3. Nomor 1, apa indikator atau tanda bahwa ilmu itu bermanfaat? Yang pertama, orang yang ilmunya bermanfaat tidak akan peduli terhadap keadaan dan kedudukan dirinya, serta dalam pribadi mereka membenci pujian dari manusia, tidak membanggakan diri dengan ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, pemilik ilmu yang bermanfaat apabila ilmunya bertambah sikap tawadu, rasa takut, kehinaan, dan ketudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya menjauhkan diri dari gemerlapnya hidup dunia seperti kedudukan, ketenaran, dan sanjungan. Yang keempat, pemilik ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah membanggakan dirinya kepada orang lain dan tidak pernah berkata bodoh terhadap siapapun kecuali terhadap seseorang yang jelas-jelas menyalahi syariat Islam dan umat Islam. Ia akan marah terhadap dirinya sendiri karena ada seseorang yang menjalani syariat dan bukan bermaksud meninggikan kedudukan dirinya. Yang kelima, pemilik ilmu yang bermanfaat akan beramal atas ilmu dan jelas telah kebenarannya baginya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan orang-orang yang sesat dan mendapatkan kemakmuran Allah lantaran mereka beramal tanpa ilmu atau mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya. Nomor 2, mengapa kita harus belajar dan sekolah? Jelaskan alasannya. Yang pertama, membuka pemikiran. Di sekolah kita akan diajarkan berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, budaya, dan sejarah yang akan memperkaya cara pandangnya terhadap dunia. Yang kedua, mengasah kemampuan sosial. Berdasarkan pengertian sekolah yang dijabarkan di atas, institusi pendidikan bukan hanya tempat yang menuntut ilmu. Fungsi sekolah juga menjadi ajang bersosialisasi dengan teman-temannya yang berbeda karakter, latar belakang budaya, hingga kondisi ekonomi. Yang ketiga, menyalurkan kemampuan. Selanjutnya, manfaat sekolah yaitu tempat menyalurkan kemampuan. Jika senang melakukan berbagai aktivitas fisik, memilih sekolah yang memiliki fasilitas olahraga serta banyak kegiatan adalah hal yang tepat. Nomor 3, manfaat apa saja yang Anda rasakan dari proses belajar selama ini? Salah satu manfaat proses belajar adalah untuk melihat prediksi dengan melakukan rencana lebih dahulu. Rencana yang dilakukan antara lain adalah perencanaan yang telah diambil kesimpulannya secara akurat dan matang, sehingga saat terjadi kendala menjadi lebih tersusun dengan rapi lagi. Susunannya yang lebih rapi membuat semuanya secara sistematis. Pembelajaran yang sistematis memudahkan pelajaran. Sistematis ini penting untuk lebih baik lagi dalam kehidupan harian. Nomor 4, sebutkan beberapa adab atau tuntunan yang harus kita lakukan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustaz, syaikh, atau guru. Ketujuh, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Yang kedelapan, ilmu syar'i yang disampaikan Rasulullah. Yang kesembilan, mengikat ilmu atau pelajaran dengan ditulis. Nomor 5, sebutkan beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari menuntut ilmu. Yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Yang kedua, mendapat pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Yang kelima, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Yang keenam, menjalankan kewajiban. Nomor 1, sebutkan 6 putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buah pernikahannya dengan Khadijah. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah Az-Zahra, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummu Kulsum. Nomor 2,
Mengapa para pemuka Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim di Mekah? Kaum kafir Quraisy tidak senang apabila Islam berkembang dengan pesat karena dianggap mengganggu mereka yang menyembah berhala. Bagi kaum kafir Quraisy, menyembah berhala akan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, yang tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nomor 3. Sebutkan 5 sahabat yang termasuk ke dalam golongan asyabikun awalun. Yang pertama, binti Khuwailid. Yang kedua, Zaid bin Harisyah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Abu Bakar al-Siddiq. Yang kelima, Ummu Aiman. Nomor 4. Apa yang melatar belakangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi? Jelaskan. Karena situasi dan kondisi Mekah belum kondusif untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Beliau dalam 3 tahun ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang dinilai memiliki kesiapan untuk menerima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk tauhid dan penyembahan kepadanya serta kenabiannya. Nomor 5. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang mengajak Anda untuk berpindah agama dengan imbalan seperangkat perhiasan mewah dan uang ratusan juta rupiah? Sudah pasti saya akan menolaknya. Sebab dalam menganut kepercayaan sebuah agama itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan semata-mata hanya karena perhiasan mewah maupun uang ratusan juta. Kita bisa berpindah haluan dalam menganut sebuah agama juga, semua itu hanya titipan dari Allah. Hanya bisa membuat surga di dunia, bukan di akhirat. Nomor 1. Jelaskan bahwa Al-Quran berisi hukum-hukum khuluqiyah. Di dalam Al-Quran terkandung hukum-hukum, salah satunya yakni hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berhubungan dengan apa yang diwajibkan kepada seorang mukallaf, seperti meningkatkan moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang tercela. Nomor 2. Tuliskan hadis yang menjelaskan kedudukan as-sunnah sebagai at-tasyrik. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu sahu, syak kurma atau 1 sa gandum. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3. Jelaskan pengertian as-sunnah yang bersifat qauliyah beserta contohnya. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi SAW hanya berupa ucapannya dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang dimaksud dengan persoalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada sabda Nabi dalam merespon keadaan berlaku masa lalu, masa kini atau masa depan. Contohnya A. Doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu. Yang B. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. C. Persatuan orang-orang beriman. Mengapa hasil ijtihad itu berbeda dan bagaimana konsekuensi mengikutinya? Sebab pertama yaitu berbeda dalam memahami ras dalam menyusun metode ijtihad didasari oleh sosio, kultur, dan geografis mujtahid. Adapun sebab lainnya itu adalah pertama, karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan terdapat hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai dan sikap terpercaya. Tidaknya seorang perawi lemah, tidaknya matan dan sanad. Suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lainnya, sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan suatu hadis. Yang ketiga, berbeda tanggapan tentang ta'arudi, pertentangan dalil, dan tarjih, menguatkan satu dalil dan dalil lainnya. Yang keempat, perselisihan tentang ilat suatu hukum, perselisihan para mujtahid mengenai ilat dalam kurung ilah sama dengan sebab tutup kurung dari suatu hukum merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan ijtihad. Konsekuensi terjadinya mengikuti urusan benar atau tidak, dosa atau tidak, hanya Allah yang tahu.
Nomor 5. Jelaskan keberadaan umat Islam dalam menjadikan hasil ijtihad sebagai pedoman hidup dan kehidupan sehari-hari. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.